Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dengan tema masih seputar pemilu ya. Kita nyanyikan lagu pemilu ya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Nah, itulah kira-kira lagu pemilihan umum yang pernah kita dengar. Lagu pemilihan umum itu harus disambut dengan gembira ya. Tidak hanya lagunya tapi lagunya ya. Ya, ini di bawah tenda yang besok pagi dilakukan pemungutan suara. Jadi kami akan membahas pemilu di tingkat grassroots ya. Jadi kalau kita pemilu dengan gembira itu apa toh ya? Kalau kita lihat ya pemilihan itu ada 3 ya. Pemilu itu ya karena apa nah, itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Jadi gembiranya itu karena ampol ya, karena dibayar oleh para calon, bisa juga lebih dari 1 amplop, itu bisa banyak ya. Tapi itu satu sisi yang kedua ya mau dibayar tapi pilihannya suka-suka itu ya, mau bayaran tapi saya memilih juga tetap sesuai dengan hati nurani kami. Dan yang ketiga mau dibayar. Jadi ini ada 3 jenis pemilih ini. Tentu para calon juga tahu kalau ada 3 jenis pemilih. Jadi ya yang memilih karena bayaran, dibayar tapi tidak memilih sesuai dengan bayarannya tapi memilihnya sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga memang tidak mau dibayar dan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Ya namanya juga hak. Hak itu hak macam-macam. Hak nyoblosnya, hak dibayarnya, hak suka-sukanya, yang penting bahagia. Nah, maka dari situ kalau pemilu itu tidak dilakukan secara bersamaan, ya itu bisa ada 6 kali pemilu. Pemilu DPRD kota kabupaten, pemilu provinsi, pemilu pusat, pilpres bisa aja 2 pilpres itu ya, yaitu bisa tahap pertama penyisihan dan tahap final. Dan yang kelima itu ada DPD, dan yang keenam adalah pilihan kades kepala desa ya. Bisa ada 6 pemilu itu. Dan yang ketujuh itu pemilihan RT atau RW. Jadi kalau pemilu itu terus menerus tidak usah dibarengkan malah menarik, karena apa ya, namanya saja kan menyambut gembira. Jadi kegembiraan itu bisa 7 kali. Tapi kalau bersama-sama kayak gini ya kegembiraannya ya sekali ya. Tapi kalau saya melihat setiap ada pemilu ada distribusi moneter ya Pak ya. Ya distribusi keuangan itu juga supaya apa, uang tidak mengumpul di satu atau 2 atau sekelompok orang tertentu, bisa menyebar. Nah itulah, sini berkali-kali saya katakan pemilu itu proses distribusi keuangan. Maka kalau ada beralasan wah pemilu mahal, maka pemilu disamakan. Kalau saya berbeda pendapat, pemilu bisa ditata dalam 1 tahun, berarti 2 bulan sekali ada pemilu, ada distribusi keuangan, dan itu rakyat semakin gembira sesuai dengan lagunya tadi. Seluruh rakyat menyambut gembira hak demokrasi Pancasila. Nah itu kan gembira, jadi tidak usah sepaneng. Jadi itulah pemilu kita ya, menyambut gembira itu ya tidak usah sepaneng. Tidak usah sepaneng itu tidak usah neng-nengan, tidak usah cemburuan, tidak usah gontok-gontokan. Maka pemilihan umum itu juga bagi para pemilih itu hitung-hitungan. Harapan-harapan politik itu ya
juga betul, karena dengan pemilu, pemerintahan baru, regulasi baru dan lain sebagainya, itu harapan rakyat bisa bergembira karena nanti hitung-hitungannya masuk. Ya, hitung-hitungan di sini adalah hitung-hitungan idealisme rakyat, yaitu mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini sambutan gembira, maksudnya begitu. Tapi ada pemilih yang berdasarkan pertemanan, perseduluran, persaudaraan, atau kaitan-kaitan keluarga dan sebagainya. Jadi pemilu itu piye ya? Aku harap milih yang kaya, tapi ini sedulurku. Saya mau milih yang itu, tapi ini temanku. Aku mau milih yang sana, tapi ini adalah saudara. Nah, inilah pilihan-pilihan yang menurut kami ya enjoy saja. Memilih karena dulurnya bisa, memilih karena temannya bisa, ya, memilih karena bayarannya bisa, memilih karena idealismenya bisa. Namanya di dalam kombongan, nanti ini dibuat kombongan itu kan rahasia. Jadi pilihan-pilihannya itu. Ya, yang jangan sampai itu ada pemilihan umum cek-cek saja. Namanya juga hak, bukan kewajiban. Maka ya saya berhak memilih, berhak tidak memilih, berhak menyambut, berhak tidak menyambut. Nah, itu namanya orang yang cuek-cuek saja, tidak punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral. Ya, jadi pemilu dianggap enteng-enteng saja. Tapi ya itu namanya hak, kita tidak punya kekuatan untuk memaksa. Itu mereka pun enjoy saja. Toh 5 tahun yang akan datang sudah ada pemilihnya, maka dia menyerahkan hak pilihnya kepada yang mau memilih. Nah, itulah ya di dalam masyarakat grassroots biasa saja. Jadi pemilu sebagai aktivitas ekonomi, karena ada peredaran uang bertambah, yang biasanya tidak pernah makan bakso bisa beli bakso karena ada amplop masuk. Nah, itu ya hak juga. Tapi ada yang tablik di mana-mana diikuti, kampanye di mana-mana diikuti untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik menurut persepsi. Ya, itu kalau kemarin kita lihat kampanye dimanapun rame, ya itu penyambutannya sungguh sangat menggembirakan. Kan semuanya kampanye mesti mengeluarkan yel-yel kegembiraan. Nah, itulah. Maka pemilu jangan sampai menjadi hal yang pilu, kemudian diberi awalan pe. Jadi pemilu itu pilu diberi awalan pe, jadi pemilu. Nah, tapi bisa juga terjadi pemilu, setelah pemilu terjadi banyak yang tidak jadi, kemudian yang tidak jadi itu jadi pilu, jadi pemilu. Jadi kita menyambut dengan gembira saja, enjoy saja, dan mudah-mudahan sukses pemilu 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.